Oke, mari kita bedahinnya. Untuk eksplorasi mendalam kita kali ini, kita punya setumpuk materi sumber yang jujur saja bermula dari satu titik awal yang sangat tidak biasa. Anda tahu kan bagaimana biasanya kita membedah jurnal ilmiah yang padat, atau artikel panjang, atau buku-buku yang tebal. Ya, yang teksnya penuh dari ujung ke ujung. Nah, iya. Tapi hari ini, titik mula kita justru adalah sebuah dokumen yang pada dasarnya merupakan sebuah misteri fisik. Ini adalah karya monumental dari Abu al-Barakat al-Ambari. Dan judul itu yang secara harfiah berbicara tentang perdebatan ahli tata bahasa dari kota Basrah dan Kufah, sebenarnya adalah monumen dari salah satu perselisihan intelektual paling epik dalam sejarah peradaban Islam. Tepat. Kita akan menelusuri keseluruhan ekosistem sejarah yang melahirkan kitab itu. Yang mana itu adalah sejarah dari ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab. Ya, dan bagi Anda yang mendengarkan, kisah ini pada intinya bukan sekedar pelajaran grammar yang membosankan. Ini adalah kisah tentang bagaimana perluasan sebuah imperium yang masif memicu krisis komunikasi berskala benua. Dan bagaimana para cendekiawan saat itu berlomba dengan waktu untuk merekayasa ulang bahasa mereka sebelum keaslian teks suci mereka hilang selamanya. Kalau kita mundur ke abad ke-1 Hijriah, kita akan melihat dengan jelas akar dari krisis ini. Ini adalah era penaklukan besar-besaran, Jazirah Arab yang tadinya ya bisa dibilang relatif terisolasi, tiba-tiba berekspansi menjadi sebuah kekaisaran yang membentang dari Afrika Utara hingga ke perbatasan Persia. Itu ekspansi yang sangat cepat. Sangat cepat. Akibatnya, Anda memiliki gelombang besar populasi non-Arab yang saat itu disebut sebagai kaum Ajam yang memeluk Islam dan tiba-tiba mereka harus berinteraksi menggunakan bahasa Arab. Ini seperti tabrakan budaya yang sangat masif di satu waktu yang sama kan. Anda punya orang Romawi, Persia, Koptik, semuanya mencoba berbicara dalam satu bahasa baru untuk urusan ya administratif, perdagangan, dan yang paling penting Ritual agama. betul, ritual agama. Dan tabrakan inilah yang melahirkan fenomena yang sangat ditakuti oleh para cendekiawan masa itu, namanya lahn. Lahn, maksudnya kayak salah pengucapan gitu kan? Secara sederhana iya, lahn adalah kesalahan pengucapan. Tapi dalam konteks ini, kita nggak sedang membicarakan aksen asing yang terdengar lucu atau canggung. Dalam bahasa Arab struktural, mengubah satu bunyi vokal kecil di akhir kata itu bisa mengubah subjek menjadi objek. Wah, fatal itu. Sangat fatal. Jika Anda melakukan kesalahan ini saat membaca Al-Quran, Anda secara harfiah mengubah pesan teologis dari teks tersebut. Jadi ini bukan lagi masalah linguistik biasa. Ini adalah krisis eksistensial bagi agama itu sendiri. Coba Anda yang sedang mendengarkan, bayangkan ini sejenak. Anda sedang membaca sebuah kontrak hukum yang mempertaruhkan hidup Anda, tetapi teks itu nggak punya tanda baca sama sekali. Nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada huruf kapital. Pasti akan sangat membingungkan. Setiap orang yang baca kontrak itu bisa menginterpretasikannya secara berbeda-beda. Nah, begitulah kira-kira kondisi teks Al-Quran pada masa awal tersebut. Dan disinilah tokoh pionir kita, Abu al-Aswad al-Du'ali, mengambil langkah yang benar-benar mengubah sejarah. Khalifah Ali bin Abi Thalib saat itu menyadari bahwa lahn ini bisa menghancurkan fondasi pemahaman agama. Jadi beliau menugaskan Abu al-Aswad untuk merumuskan semacam sistem pertahanan untuk bahasa Arab. Sistem pertahanan, saya suka istilah itu. Lalu apa yang dilakukan Abu al-Aswad? Apa yang dia lakukan adalah sebuah lompatan teknologi pada masanya. Dia memperkenalkan sistem penandaan. Dia nggak langsung menulis buku tata bahasa yang tebal, melainkan mulai membubuhkan titik-titik berwarna pada mushaf Al-Quran untuk menandai pergerakan vokal. Cuma titik? Ya, titik. Titik di atas huruf untuk bunyi A, di bawah huruf untuk bunyi I, dan di depannya untuk bunyi U. Itu, kalau dipikir-pikir, itu adalah inovasi user interface atau UI pertama untuk bahasa tertulis Arab. Hanya dengan menambahkan titik, dia berhasil membatasi kemungkinan teks itu dibaca salah. Solusi yang sangat elegan. Bagi Anda yang mendengarkan, ini adalah bukti nyata bagaimana solusi paling brilian seringkali dimulai dari desain yang paling minimalis. Sebuah titik kecil untuk menyelamatkan makna seluruh peradaban. Tapi inovasi titik itu, meskipun sangat krusial, itu baru langkah pertolongan pertama.
Begitu kita bergerak memasuki abad kedua Hijriah, krisis awal ini sudah memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Upaya pragmatis untuk menghindari salah baca ini berevolusi menjadi sebuah obsesi ilmiah. Obsesi untuk membedah bahasa itu sendiri. Tepat. Dan pusat dari revolusi intelektual ini bertempat di sebuah kota bernama Basrah. Disinilah ilmu tata bahasa Arab bertransformasi menjadi disiplin ilmu yang sangat sistematis, presisi, dan kaku. Basra pada masa itu terdengar ibarat Silicon Valley-nya para ahli bahasa kan? Para cendekiawan di sana nggak cuma ingin orang bisa baca dengan benar, mereka ingin menemukan source code atau kode sumber dari bahasa Arab itu sendiri. Analogi yang pas. Dan salah satu tokoh paling legendaris dari era Basrah ini adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sejujurnya, profil beliau dalam sumber-sumber sejarah kita itu sangat mencengangkan. Beliau bukan sekedar ahli tata bahasa biasa. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kamus bahasa Arab. Kamus Mu'jamal Ain kan? Iya, Mu'jamal Ain. Dan metodologi Al-Khalil dalam menyusun kamus itu sangat radikal. Alih-alih menyusun kata berdasarkan urutan abjad standar dari A sampai Z, atau dari alif sampai ya, dia malah memetakan seluruh suara yang bisa dihasilkan oleh anatomi manusia. Tunggu, maksudnya berdasarkan letak keluarnya suara di tenggorokan? Betul, dia memulai dari suara yang keluar dari bagian paling dalam tenggorokan, yaitu huruf Ain, dan bergerak perlahan keluar hingga ke suara yang terbentuk di bibir. Itu adalah pendekatan fonetik murni yang mendahului ilmu linguistik modern berabad-abad lamanya. Beliau benar-benar membedah bahasa kayak seorang ahli bedah anatomi. Belum lagi, fakta bahwa beliau juga mengkodifikasi arut, ilmu metrum atau pola irama dalam puisi Arab hanya dengan mendengarkan ketukan palu pandai besi di pasar. Ya, ceritanya dia terinspirasi oleh ritme ketukan logam, dia mencari pola matematika di balik kesenian. Luar biasa. Dan dari pola pikir analitis yang kuat inilah, muridnya yang paling brilian lahir. Namanya Sibawayh. Dan dia menulis sebuah mahakarya. Karyanya Sibawayh ini secara harfiah hanya diberi judul Alkitab, yang berarti buku. Saking komprehensifnya, karya itu menjadi semacam teks otoritatif tertinggi dalam tata bahasa Arab sepanjang masa. Disinilah letak karakteristik utamanya. Apa yang membedakan Madrasah Basrah yang dipelopori oleh Al-Khalil dan Sibawayh ini adalah kecintaan mereka yang mendalam pada konsep kias. Iya, kias atau analogi deduktif. Mari kita elaborasi konsep kias ini untuk pendengar kita biar lebih jelas. Pada dasarnya, para ulama Basrah ini percaya bahwa bahasa yang sempurna itu pasti punya logika internal yang konsisten. Mirip banget sama matematika. Jadi, kalau ada sebuah aturan mayoritas yang mengatur suatu bentuk kata, maka kata-kata lain harus tunduk pada aturan atau analogi tersebut. Sangat preskriptif. Mereka menetapkan aturan baku. Misalnya, jika mereka menemukan ada suku Badui di padang pasir yang mengucapkan sebuah frasa, tapi frasa itu melanggar rumus logika linguistik yang telah mereka susun di Basrah, Apa yang mereka lakukan? ulama Basrah cenderung akan mengabaikan ucapan suku Badui tersebut. Mereka akan menganggapnya sebagai sebuah anomali atau pengecualian yang disebut syadz, dan anomali ini tidak bisa dijadikan standar hukum bahasa. Mereka ingin bahasa ini bersih, logis, dan terprediksi. Pasti ada penyimpangan di lapangan. Dan ketegangan inilah yang melahirkan pergolakan besar berikutnya. Di akhir abad kedua hingga abad ketiga, muncul perlawanan intelektual dari kota tetangga mereka. Kota Kufah, penantang baru. Ya, Kufah. Kufah menghadirkan antitesis yang sangat sempurna terhadap dominasi rasional Madrasah Basrah. Jika Basrah adalah kubu rasionalis yang ketat, maka Kufah adalah kubu empiris yang jauh lebih fleksibel. Metodologi utama yang diusung oleh ulama Kufah bukanlah kias atau analogi, melainkan sama. Sama ini akar katanya dari mendengar, betul. Berarti metodologi mereka didasarkan pada observasi langsung terhadap penutur asli bahasa tersebut di lapangan. Betul sekali. Tokoh-tokoh utama Kufah, seperti Al-Kisai dan muridnya yang sangat produktif, yaitu Al-Farra, punya pendekatan yang jauh lebih membumi. Ini pendekatan deskriptif. Mereka nggak cuma duduk di kota bikin rumus, kan? Tidak. Para ulama Kufah ini rela melakukan perjalanan jauh ke pedalaman gurun pasir. Mereka hidup bersama suku-suku Badui yang terisolasi, hanya untuk mencatat secara langsung bagaimana mereka berbicara sehari-hari. Wow! Logika mereka sangat sederhana. Suku Badui di pedalaman itu belum terkontaminasi oleh percampuran bahasa kaum urban di kota-kota besar.
Jadi, apapun yang diucapkan oleh suku Badui ini, meskipun melanggar rumus orang Basra, itu adalah bahasa Arab murni yang harus diterima. Kalau kita tarik ke konteks keilmuan modern, perdebatan Basrah versus Kufah ini adalah pertempuran klasik abadi antara linguistik preskriptif melawan linguistik deskriptif. Klasik sekali. Ibaratnya Basrah itu kayak guru tata bahasa galak yang mencoret esai Anda dengan pena merah, karena Anda pakai struktur kalimat yang nggak baku. Sementara Kufah itu penyusun kamus kekinian yang berani masukin kata-kata gaul atau slang ke dalam kamus resmi. Ya, dengan alasan kalau masyarakat luas memang pakai kata itu setiap hari untuk komunikasi, berarti itu bahasa yang sah. Entah itu sesuai rumus atau tidak. Analogi yang sangat pas. Kufah berpendapat bahwa kalau ada orang Arab murni mengatakan sesuatu dengan cara tertentu, kita harus bikin ruang untuk itu dalam sistem tata bahasa kita, bukan malah membuangnya hanya karena nggak sesuai dengan rumus kias. Dan perbedaan filosofis yang fundamental inilah yang meledak menjadi rivalitas antar kota. Perdebatan sengit ini direkam dalam puluhan masalah spesifik di dalam karya seperti Al-Insyaf tadi. Mereka berdebat secara langsung di forum-forum terbuka, di hadapan para khalifah, saling menjatuhkan argumen satu sama lain demi membuktikan metodologi siapa yang paling valid. Melihat betapa keras dan sengitnya persaingan mereka, mungkin gampang bagi kita untuk mikir kalau ini adalah konflik yang merusak. Tapi kenyataannya, apakah benar begitu? Bukankah gesekan antara teori Basrah dan realitas Kufah ini justru yang mematangkan ilmu Nahwu itu sendiri? Absolut. Rivalitas Kufah dan Basrah adalah contoh klasik tentang bagaimana dialektika bekerja untuk memajukan ilmu. Tesis Basrah yang struktural bertemu dengan antitesis Kufah yang empiris. Saling menguji kekuatan argumen? Benar. Ketegangan ini memaksa kedua belah pihak untuk menggali lebih dalam, mengumpulkan lebih banyak lagi sampel puisi kuno, dan merumuskan argumen yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Tanpa rivalitas ini, ilmu Nahwu mungkin akan menjadi sangat kaku seperti fosil kalau cuma dipegang Basrah. Atau menjadi terlalu longgar dan kehilangan strukturnya kalau cuma dipegang Kufah. Tepat. Jadi, pertarungan epik ini sebenarnya adalah mesin pertumbuhan utama bagi ilmu tata bahasa Arab. Tapi tentu saja, setiap era yang didefinisikan oleh persaingan yang sengit, pada akhirnya akan mencari semacam resolusi. Dan panggung untuk resolusi itu bukanlah di Basrah atau Kufah. Panggungnya pindah ke ibu kota kekaisaran yang megah pada abad keempat, Baghdad. Memasuki era pemerintahan Abbasiyah yang sangat kuat di Baghdad, dinamika keilmuan mengalami pergeseran tektonik yang luar biasa ya. Tentu saja, Baghdad sebagai ibu kota politik dan ekonomi berfungsi sebagai pusaran gravitasi. Ulama-ulama top dari Basrah maupun Kufah bermigrasi berbondong-bondong ke sana demi mendapatkan patronase dari kekhalifahan. Dan di dalam lingkungan yang kosmopolitan inilah batas-batas kaku antara Madrasah Basrah dan Kufah mulai mencair. Disinilah kita melihat munculnya apa yang para sejarawan sebut sebagai aliran eklektik. Aliran jalan tengah. Ya. Tokoh-tokoh seperti Abu Ali Al-Farisi dan Ibnu Jini gak lagi fanatik pada satu label. Mereka bertindak sebagai kurator. Mereka melihat argumen rasional dari Basrah, mereka juga melihat bukti lapangan dari Kufah, dan memilih mana yang paling masuk akal untuk setiap kasus spesifik. Tapi ada satu variabel baru yang sangat mencolok di fase Baghdad ini, yang mengubah cara mereka melihat bahasa. Sumber sejarah menunjukkan bahwa para ulama ini mulai mengintegrasikan mantik. Mantik, ilmu logika formal ala Yunani kan? Benar. Integrasi mantik ini menandai pendewasaan tertinggi dari disiplin ilmu Nahwu. Di fase paling awal tadi, bahasa dipelajari secara defensif, hanya supaya orang nggak salah baca kitab suci. Lalu di fase Basrah dan Kufah, bahasa dipelajari secara struktural dan empiris. Berevolusi menjadi ilmu pasti. Namun di fase Baghdad ini, ketika mereka mencangkokkan logika filsafat ke dalam tata bahasa, bahasa mulai dipelajari secara analitis spekulatif. Tunggu, maksudnya mereka mulai mempertanyakan landasan filosofis dari bahasa itu sendiri? Persis. Tokoh seperti Ibnu Jini, misalnya, dalam karyanya yang berjudul Al-Khasais, mulai mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi. Mereka nggak lagi sekedar nanya, apa sih aturan untuk mengubah kata kerja ini? Lalu apa yang mereka tanyakan? Mereka mulai nanya, mengapa bahasa Arab didesain dengan cara seperti ini dari awal? Apa hubungan inheren antara bunyi suatu kata dengan maknanya? Apakah bahasa ini murni ciptaan ilahi yang diturunkan dari langit? Atau sebenarnya ini adalah hasil kesepakatan sosial, evolusi manusia? Tata bahasa berubah menjadi semacam lensa untuk memahami cara kerja pikiran manusia itu sendiri. Wow, itu lompatan kognitif yang luar biasa jauh.
Dari yang awalnya cuma nambahin titik marah kecil pada teks, sampai akhirnya mempertanyakan sifat dasar dari komunikasi manusia. Sangat revolusioner. Tetapi, seperti pola yang sering banget kita lihat dalam sejarah peradaban besar, masa keemasan penemuan teoretis ini nggak bertahan selamanya. Faktor geopolitik kembali memaksa ilmu pengetahuan untuk bermutasi. Memasuki abad ke-5 hingga abad ke-8, kita melihat pergeseran yang sangat ekstrim. Dari fase inovasi filosofis yang mewah, menuju fase bertahan hidup dan preservasi. Pada periode ini, dunia Islam mulai terpecah secara politik. Pusat-pusat keilmuan yang tadinya terpusat di Baghdad pun berdiaspora. Mereka menyebar jauh ke Andalusia di ufuk barat sana, Spanyol modern, dan ke kawasan Mesir serta Syam di wilayah timur. Dan di lingkungan baru yang tersebar ini, para ulama menghadapi tantangan pedagogis yang sangat berbeda. Aturan tata bahasa yang diwariskan dari era Basrah, Kufah, dan Baghdad itu sudah menjadi lautan teori yang sangat luas dan kompleks. Terlalu rumit untuk dipelajari pemula. Ya, bagaimana cara Anda mengajarkan semua kerumitan dan perdebatan filosofis ini kepada generasi baru anak-anak tanpa membuat mereka frustrasi? Dan disinilah salah satu solusi paling elegan dalam sejarah pendidikan tercipta di Andalusia. Tokoh utamanya adalah Ibnu Malik. Beliau menyadari satu fakta sederhana tentang cara kerja otak kita. Otak manusia itu jauh lebih jago mengingat ritme dan melodi daripada teks prosa yang kering. Jadi apa yang beliau lakukan sangat brilian. Beliau memadatkan ribuan aturan tata bahasa Arab yang super rumit itu ke dalam bait-bait puisi. Karyanya yang legendaris, Alfiyah Ibnu Malik, adalah sebuah epik tata bahasa yang terdiri dari sekitar 1000 bait syair. Ini adalah penerapan metode mnemonik, teknik mengingat, pada level peradaban, dengan mengubah tata bahasa menjadi puisi dengan metrum yang ketat, aturan-aturan abstrak, itu berubah menjadi sesuatu yang bisa dilantunkan seperti lagu. Bisa dihafal di luar kepala oleh anak-anak. Benar. Dan yang paling krusial, ilmu itu bisa ditransmisikan melintasi generasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jika Anda kehilangan buku teks fisik Anda, terbakar, atau hilang, Anda tidak akan kehilangan ilmunya. Karena ilmunya sudah tertanam permanen di dalam memori auditif Anda. Bagi Anda yang sedang menyimak, coba refleksikan fenomena ini. Anda mungkin kesulitan mengingat materi presentasi rapat yang baru saja Anda baca tadi pagi. Tapi, Anda bisa menyanyikan lirik lagu dari tahun 2000-an tanpa celah dari awal sampai akhir. Kekuatan memori musikal. Betul. Ibnu Malik seolah menghack biologi otak manusia untuk memastikan tata bahasa Arab tidak akan pernah terlupakan. Itu benar-benar jenius. Namun, sayangnya, sementara kreativitas mnemonik ini mekar indah di Andalusia bagian barat, wilayah timur sedang berhadapan dengan skenario hari kiamat. Tahun 1258. Tahun yang mengubah segalanya bagi peradaban Islam. Invasi Mongol menghancurkan Baghdad. Ini bukan sekedar pergantian rezim politik biasa. Ini adalah pemusnahan infrastruktur intelektual secara total. Perpustakaan legendaris Baitul Hikmah dibakar habis. Literatur-literatur tak ternilai, warisan berabad-abad, dibuang begitu saja ke Sungai Tigris. Sampai ada kisah air sungainya berubah menjadi hitam karena luntur oleh tinta buku-buku tersebut. Traumanya terasa bergema di seluruh penjuru dunia Islam. Pusat keilmuan yang tersisa kemudian terpaksa terkonsentrasi di Mesir dan Syam, dua wilayah yang pada akhirnya berhasil menahan laju ekspansi militer Mongol. Bisa Anda bayangkan bagaimana beban psikologis para cendekiawan yang berhasil selamat dari bencana tersebut? Mereka baru saja melihat sentrum kebudayaan dan literasi mereka rata dengan tanah dalam sekejap. Fokus mereka pasti bergeser secara radikal. Sangat radikal. Ketika sebuah peradaban berhadapan langsung dengan ancaman kepunahan total, prioritas utamanya bukanlah lagi menciptakan inovasi teoretis atau filosofis yang baru. Prioritasnya adalah konservasi. Menyelamatkan apa yang masih tersisa, sebelum itu juga musnah. Damage control? Iya, itulah sebabnya di era pasca kejatuhan Baghdad ini, para ulama seperti Ibnu Hisham al-Ansyari dan Ibnu Aqil mengambil peran yang sangat vital sebagai konservator sejarah. Melalui karya-karya mereka seperti Mughni al-Labib dan Qotral an-Nada, atau buku Syarah Ibnu Aqil yang tugasnya membedah bait-bait puisi Ibnu Malik tadi, semuanya berfokus pada sistematisasi. Mereka menyusun ensiklopedia, ringkasan, dan penjelasan yang sangat detail dari karya ulama-ulama terdahulu.
meringkas agar mudah diselamatkan. Mereka pada dasarnya sedang membuat proses backup dari hard drive peradaban mereka yang nyaris hancur. Dan strategi konservasi ini terbukti sangat sukses loh. Melalui karya-karya syarah atau buku komentar inilah, pengetahuan yang awalnya dikembangkan di laboratorium analisis Basrah, lalu diperdebatkan dengan keras di jalanan Kufah, dan disempurnakan dengan logika murni di Baghdad, pada akhirnya berhasil dibungkus dengan aman. Format buku-buku penjelasan inilah yang menjamin ilmu tersebut bisa menyeberangi lautan waktu dan terus dikaji di seluruh dunia hingga detik ini. Sungguh perjalanan yang panjang. Jika kita menarik benang merah dari seluruh penelusuran historis ini, untuk Anda yang mendengarkan, evolusinya benar-benar bikin merinding. Sangat dinamis. Semuanya berawal dari satu kebutuhan praktis yang simpel. Seseorang menambahkan sebuah titik kecil di atas huruf agar Al-Quran nggak salah dibaca oleh mu'alaf Romawi atau Persia. Titik itu kemudian memicu lahirnya analogi matematika tata bahasa yang ketat di Basrah. Yang kemudian menantang realitas empiris penutur asli bahasa di gurun pasir Kufah. Konflik dua kota itu akhirnya melahirkan sintesis filosofis di Baghdad yang membedah anatomi pikiran manusia. Dan pada akhirnya, seluruh kedalaman ilmu yang dikumpulkan berabad-abad itu dikunci ke dalam bait-bait puisi berirama dan buku-buku penjelasan demi bertahan dari kiamat invasi militer. Narasi panjang ini pada akhirnya mengonfirmasi satu premis fundamental yang sering kita lupakan. Sejarah bahasa adalah sejarah manusia itu sendiri. Tata bahasa itu nggak jatuh dari langit dalam bentuk sebuah buku yang sudah mapan. Ia adalah organisme hidup yang beradaptasi. Ia merespons krisis demografi dengan kodifikasi. Ia tumbuh menjadi besar melalui dialektika dan pertarungan pemikiran. Dan ketika masa-masa gelap tiba, ia tahu persis bagaimana menyederhanakan dirinya sendiri agar esensinya bisa bertahan hidup melewati usia para penciptanya. Betul sekali. Ia tahu bagaimana bertahan hidup. Dan sejarah luar biasa ini membawa kita pada satu pemikiran provokatif untuk Anda bawa pulang hari ini. Sepanjang pembedahan kita melihat dengan sangat jelas bagaimana para cendikawan masa lalu menggunakan alat paling mutakhir di zaman mereka, dari sekedar memposisikan titik tinta hingga menyusun struktur metrum puisi kuno untuk membentengi informasi krusial supaya nggak musnah oleh pergeseran budaya atau peperangan. Inovasi yang lahir dari tekanan. Nah, sekarang coba kita lihat era digital kita saat ini. Kita seringkali hidup dalam semacam ilusi yang nyaman bahwa segala sesuatu tersimpan aman secara permanen di dalam cloud. Padahal kenyataannya, informasi digital kita itu sangat rentan mengalami kelapukan algoritma, link yang tiba-tiba mati, server yang tumbang, atau sekedar terkubur dan dilupakan dalam lautan data sampah setiap detiknya. Itu ancaman yang sangat nyata di abad ini. Mengambil inspirasi dari bait-bait puisi pengawet memori peninggalan Ibnu Malik berabad-abad lalu, kira-kira inovasi atau bentuk puisi mnemonik modern seperti apa yang sedang atau harus kita ciptakan hari ini agar pengetahuan esensial dari abad ke-21 ini benar-benar bisa diingat, diakses, dan dipahami oleh generasi 1000 tahun dari sekarang. Sesuatu yang layak untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam eksplorasi mendalam hari ini. Sampai jumpa di pembedahan materi berikutnya.